Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bisri dari mahasiswa STIMIK IMSA Semarang dengan nomor NIM 2119T1475 mau presentasi UTS Sistem Digital Soal Penilaian Tengah Semester. Dosen pengampu Bapak Edi. Ini pertama, sebutkan dan terangkan 4 jenis sistem bilangan yang digunakan dalam teknologi digital. Jawabannya, sistem bilangan desimal, sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka atau nilai mewakili dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dalam sistem angka ini, basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Sistem bilangan biner atau bahasa mesin adalah biner. Ini berarti bahwa bahasa mesin memiliki nilai biner atau 2 nilai kombinasi yang mewakili data. Kedua status ini adalah aktif yang mewakili oleh 1 dan tidak aktif diwakili oleh 0 atau 0. Karena itu setiap angka atau nilai diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Sistem bilangan oktal adalah sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam sistem angka ini, basis sistem angka oktal adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit. Sistem bilangan heksadesimal adalah sebuah sistem nomor heksadesimal memiliki 16 nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Setiap angka atau nilai mewakili dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Dalam sistem angka ini, basis sistem bilangan heksadesimal adalah 16 karena memiliki nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, dan D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Yang kedua, konversi antar sistem bilangan desimal ke bilangan biner adalah angka 25 desimal. Terangkan cara langkah-langkah konversinya dari bilangan desimal ke bilangan biner dan tuliskan hasil konversinya. Konversikan bilangan desimal nilai 25 menjadi bilangan biner. Contoh ada di slide berikut. Yang ketiga, konversikan bilangan biner ke oktal dilakukan per kelompok, di mana 3 bit atau digit bilangan biner sama dengan 1 digit bilangan oktal. Terangkan cara langkah-langkah konversinya bilangan biner ke oktal dari contoh 110010 biner. Jawaban ada di slide berikut ini. 5. Terangkan gerbang logika NAND dan NOR dalam sistem digital. Gerbang logika NAND merupakan gerbang logika gabungan AND dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang AND. Gerbang logika AND disimbolkan sebagai berikut. Ada contoh di slide berikut ini.
Sedangkan tabel kebenaran untuk gerbang logika NAND adalah ada di slide berikut ini. Logika NAND juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar. Gambar berikut ini menunjukkan rangkaian saklar yang bekerja berdasarkan logika NAND. Contoh ada di slide berikut ini. Terdapat 2 buah saklar yang dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel dengan lampu. Terdapat juga 1 buah resistor ri yang dirangkai seri dengan sumber tegangan dan saklar. Ketika kedua saklar atau salah satu saklar dalam kondisi terbuka atau logika kosong, maka lampu akan menyala. Tetapi ketika kedua saklar ditutup, logika 1, maka lampu akan padam. Kondisi ini sama dengan logika NAND. Selain dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar, logika NAND juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian transistor. Contoh ada di slide berikut ini. Rangkaian transistor bekerja berdasarkan logika NAND. R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. R3 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor transistor. R4 adalah opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Output ambil dari kaki kolektor kedua transistor T1. Pada saat pin input A dan pin input B tidak diberikan tegangan atau logika 0, maka transistor tidak aktif sehingga arus tidak dapat mengalir sehingga arus tidak dapat mengalir melewati transistor. Contoh ada di slide berikut ini. Konfigurasi pin beberapa 1C gerbang logika NAND dapat dilihat lebih lengkap di data sheet 1C tersebut. Contoh ada di slide berikut ini. Gerbang logika NOR merupakan gerbang logika gabungan OR dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika OR. Contoh ada di slide berikut ini simbol-simbolnya. Gerbang logika NOR merupakan gabungan gerbang logika OR dengan gabungan logika NOT. Sedangkan tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR adalah sebagai berikut. Ada di contoh slide. Logika NOR juga dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar. Gambar berikut ini menunjukkan rangkaian saklar yang bekerja berdasarkan logika NOR. Pada gambar 3 terdapat 2 buah saklar. Contoh ada di slide berikut ini. Silakan dipahami, dibaca. Rangkaian transistor pada gambar 4 bekerja berdasarkan logika NOR. R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. R3 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor. Kedua transistor R4 adalah opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Output diambil dari kaki kolektor kedua transistor T1 dan T2. Contoh ada di slide berikut ini. Silakan dibaca. Berikut ini beberapa contoh konfigurasi kaki 1C gerbang logika NOR atau NOR. Contoh ada di slide berikut ini.
Konfigurasi pin gerbang logika NUR untuk lebih jelas dan lengkapnya dapat dilihat pada data sheet 1C gerbang logika masing-masing. Yang keenam, semua persamaan boolean terdiri dari berbagai kombinasi dan operasi dasar OR, AND, dan invert. Setiap persamaan dapat diimplementasikan menggunakan gerbang OR, gerbang AND, dan inverter sehingga memungkinkan untuk mengimplementasikan setiap persamaan logika menggunakan NAND gate. Karena gerbang NAND merupakan kombinasi yang dapat digunakan dalam operasi boolean, OR, AND, dan invert. Contoh ada di gambar berikut ini. Contoh ada gambar slide berikut ini, silakan dipahami. Yang ketujuh, sebuah pernyataan boolean dapat kita sederhanakan bentuknya dengan menggunakan banyak cara. Pernyataan yang baru digunakan untuk mengimplementasikan sebuah rangkaian yang sama dengan rangkaian asli tetapi memiliki gerbang dan koneksi yang lebih sedikit. Contoh ada slide gambar berikut ini. Terangkan langkah-langkah menggunakan teori De Morgan menghasilkan bentuk SOP dari gambar di atas. Jawaban ada di slide berikut ini. Yang kedelapan, peta Carnot adalah suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Terangkan dengan contoh, ada di slide berikut ini. Contoh-contoh ada di slide berikut ini. Catatan untuk K map 2 variabel, ada contoh gambar berikut ini. K map 3 variabel, contoh ada di slide gambar berikut ini. Terus lanjut, dan terima kasih. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengampu dari mahasiswa Stifik IMSA dari Muhammad Bisri, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.